Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refi Alamsyah dari Teknik Elektro 2018 dengan NIM 221118100. Di sini saya akan mensimulasikan monitoring suhu, kelembaban udara, dan kelembaban tanah menggunakan Arduino. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian pada aplikasi Proteus. Bisa dilihat ya. Di sini saya menggunakan dua buah sensor, ada soil moisture sensor yang digunakan untuk mendeteksi kelembaban tanah dan sensor DHT11 yang digunakan untuk mendeteksi suhu ruangan dan kelembaban udara. Tidak lupa juga memakai Arduino Uno sebagai mikrokontrolernya. Nah, untuk soil moisture sensor ini dihubungkan ke pin analog A0, sedangkan untuk sensor DHT11 dihubungkan ke pin digital 2. Nah, di sini juga saya menggunakan atau menambahkan kompim yang digunakan sebagai media komunikasi. Nah, komunikasi di sini menggunakan komunikasi serial yang nantinya dihubungkan dengan virtual serial port emulator. Nah, yang kedua di sini masuk ke aplikasi Arduino IDE-nya ya. Di sini saya menggunakan beberapa library, ada fruit sensor.h, lalu ada dht.h. Lalu ada juga untuk inisialisasi pin yang digunakan, di mana eh, soil pin atau SM pin A0, pada pin A0 itu untuk sensor soil moisture yang ini. Lalu ada DHT pin 2, ini untuk sensor DHT pada pin digital 2 ya. Kemudian ada beberapa variabel-variabel yang digunakan untuk penyimpanan data. Ini ya variabelnya. Nah, yang ini. Nah, lalu ada variabel untuk timing dan sampling sensornya, yang ini nih. Nah, kemudian masuk ke void setup, di mana di sini ada serial print ln kelembaban tanah. Jadi ini tuh ketika pada saat program dimulai akan muncul seperti ini ya. Nah, lalu masuk ke void loop. Nah, di sini terdapat indikasi if atau jika nilai milis dikurangi dengan last read lalu lebih dari periode sampling, maka program akan memerintahkan untuk dibaca. Nah, lalu terdapat juga pembacaan untuk nilai temperaturnya dan ada pembacaan untuk membaca nilai kelembabannya juga. Lalu di sini juga pada void loop terdapat pembacaan nilai kelembaban tanah. Nah, jika sudah membuat file Arduino IDE-nya, yang ketiga kita masuk ke node read-nya dengan cara membuka CMD. Nah, buka CMD ini, lalu ketik ketik node read. Pada sini ketik node read lalu tunggu. Nah, sesudah itu tunggu beberapa saat hingga muncul IP address. Nah, IP address-nya itu yang ini. Nah, nanti yang ini tuh IP address ini tuh disalin ke browser. Berikut ada tampilan dari node read-nya. Nah, di sini ada node untuk serial in-nya. Jadi serial in itu untuk menghubungkan node read dengan serial port ya. Nah, sebelumnya itu tugas dari utama node read-nya itu untuk memindahkan pesan antara objek dan memprosesnya. Nah, lalu ada juga ini untuk write file. Jadi ini tuh untuk menyimpan data yang dari node read-nya itu disimpan, kalau saya disimpan di data D ya. Nah, ada juga ini CSV yang merupakan tali format
CSV dan representasi dari objek-objek yang ada di sini. Nah, bisa diklik ya yang CSV ini ada separatornya. Ini tuh untuk pemisah. Jadi memakai koma dengan memilih koma pada settingan CSV ini. Jika sudah klik done. Nah, ada juga change. Nah, ini tuh change ya. Change ini berfungsi untuk mengatur, mengubah, menghapus atau memindahkan properti dari pesan. Nah, jika sudah ini masuk ke chart. Nah, chart ini untuk menampilkan nilai dari pembacaan sensor pada dashboard nantinya. Nah, ini bisa diatur ya tampilan pada chartnya juga. Nah, lalu selanjutnya untuk membuka dashboardnya bisa diklik yang ini. Nah, lalu klik yang ini dashboard. Nanti akan muncul dashboard yang seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke tahap simulasinya ya. Nah, jika sudah seperti ini maka dashboard dengan software Proteus sudah terhubung ya. Nah, bisa dilihat di sini kita kita bisa mengatur ininya apa nilai pada resistornya. Kita coba naikkan pada 30% tuh. Di sini bisa apa terubah ya jadi 130. Lalu kita akan mencoba mengatur pada DHT 11-nya. Kita coba turunkan. Nah, sekarang kita coba atur pada DHT 11-nya ya. Kita coba turunkan di sini. Untuk suhu ruangannya kita coba turunkan menjadi 35 dan di pada tampilan dashboardnya juga berkurang gitu. Atau kita coba naikkan juga ya menjadi 40. Nah, untuk mengatur kelembaban udaranya kita coba turunkan menjadi 50. Nah, berarti pada dashboard dan juga aplikasi Proteus ini sudah terhubung, berarti itu simulasinya sudah berjalan ya. Nah, jika sudah kita di sini ada juga chartnya. Ini untuk chartnya juga. Nah, chartnya itu bisa dilihat pada data yang tadi disimpan di Unjani. Lalu ada di sini. Nah, ini ada data dari Excelnya ya. Nah, ini berikut adalah data-data Excelnya. Nah, di sini ada note kelembaban tanah, kelembaban udara dan juga temperatur udara. Nah, kita ambil tuh yang di sini ada 120, 80, 27 yang menandakan 120 itu merupakan kelembaban tanah, lalu 80 itu merupakan kelembaban udara dan 27 itu merupakan temperatur udara. Mungkin cukup sekian simulasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.